Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin fi kulli lamhatin wa nafasin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Al-mukarramin, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, ustadz dan lain-lain tanpa terkecuali, tidak lupa kepada keluarga besar Jatuna Suri, Bapak Suri sekeluarga yang sangat saya hormati, juga mas saya, paman saya, adik saya, semuanya Bule atau Bude. Sebenarnya kalau menurut urutan tidak ada Bude, kalau dari saya Bude, karena ibu termasuk yang tertua. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, bisa menghadiri reuni pertama kali di tempat saya sendiri dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita semuanya bisa meneruskan perjuangannya warasatul anbiya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu yang disiarkan beliau adalah agama Islam. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Islam yang bagaimana? Yang beliau siarkan sampai sekarang ini, termasuk reuni, silaturahim dan lain-lain. Ini adalah perilaku beliau sesuai dengan firman-firman yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'annya pada surat Al-Anfal ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakullah wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan tatkala kepada Allah dan Rasulnya, taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya silaturahim ini sangat dianjurkan oleh Allah kepada beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya dianjurkan oleh Allah untuk taat kepada perintah Allah, untuk taat kepada perintah sang Rasulnya. Dari 25 anbiya yang dipilih oleh Allah untuk mensiarkan, menjadikan rahmatan lil alamin, disaring satu persatu masih kurang cocok, sehingga nyampe kepada terakhir
baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan contoh oleh Allah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang sangat baik. Nah, ini yang perlu kita kutip bersama. Sekarang banyak bahasa yang dikumandangkan oleh umatnya, saya cinta Rasul, saya cinta Nabi. Nah, bagaimana maksud dari saya cinta Rasul, saya cinta Nabi? Apakah cuma cukup kita baca sholawatnya? Apakah kita cukup baca Al-Qur'annya? Apakah kita cukup baca hadis dan kitab-kitabnya? Nah, mari kita pelajari bersama. Kalau memang kita cinta kepada Rasul karena beliau dijadikan contoh yang terbaik oleh Allah, ikutilah semua perintah dari hadis yang harus kita kembalikan kepada Al-Quran, dijadikan perilaku, bukan cuman dijadikan bahasa saja. Kalau kita cuman menjadikan bahasa, seperti kita mau minum tapi tidak terlaksana diminum, atau hidangan yang ada di depan kita semuanya, mari makan, cukup iya, tapi tidak dimakan, berarti cuma menjadi bacaan. Maka disitulah akan terasa tidak nikmatnya. Perumpamannya seperti itu. Jadi Al-Qur'annya kita baca, yang harus kita jaga, hadisnya kita baca, yang harus kita jaga, kitabnya kita baca, yang harus kita baca, yang harus kita jaga. Nah, disitulah yang sebenarnya harus kita ikuti perilaku beliau. Contoh sekarang ini dalam silaturahim, beliau setiap malam Jumat pada hari Kamis, beliau silaturahim kepada para sahabatnya, meneliti mana sih yang kekurangan, mana sih yang masih belum paham dengan peraturan Islamnya. Jadi beliau selalu menjaga. Jadi beliau bukan cuma menjaga bacaan, peraturan yang diperintahkan oleh Allah lewat wahyunya, Jibril yang menyampaikan kepada baginda Rasul, beliau langsung membaca Iqra. Jadi dibaca dulu memang peraturan tersebut. Setelah dibaca oleh beliau, berfikirlah beliau bagaimana caranya untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita memang cinta kepada Rasul, sayang kepada Rasul, marilah kita pelajarilah khulasoh yang sejarah-sejarah baginda Rasul yang menjadi perilaku kita ikuti. Jadi pelajaran beliau adalah ada di basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, mungkin mudah-mudahan tidak ada ketersinggungan pada keluarga besar ini, karena di perkumpulan pasti ada baik dan buruknya. Nah, yang baik itu belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk. Mari kita belajar basmalah untuk tidak suudon kepada yang dianggap buruk. Kemungkinan besar karena ada halangan dan ada kendala yang tidak bisa menghadiri pada reuni pada hari ini. Jadi harus husnudzon, berprasangka baik. Karena ini semuanya adalah tugas-tugas para rasul yang dulu, supaya tidak ada perpecahan. Jangan sampai kita merebut kebenaran, tapi kebenaran diri sendiri individu, yang lain pada semuanya salah. Mudah-mudahan kita bisa berpikir lebih dewasa lagi dalam perkumpulan ini. Mudah-mudahan menjadi rahmat yang diridhoi
dan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-jam'atu rahmatun. Perkumpulan itu adalah rahmat yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini yang harus kita kutip, kita pelajari. Nah, di sini ada perkumpulan. Kenapa kok masih ada kekacauan? Berarti tidak dirahmati. Karena rahmat ini dalam perkumpulan tidak ada kesalahan. Itu namanya rahmat. Apabila ada perkumpulan masih ada kekacauan, berarti bukan rahmat. Perkumpulan itu adalah rahmat yang harus kita berpikir bersama, jangan menyalahkan di antara satu dan yang lain. Ya, kalau rahmat apa yang ditanyakan? Namanya rahmat. Kenapa kok masih ada kesalahpahaman? Kalau semuanya benar, kenapa masih ada yang disalahkan? Makanya mari kita belajar kesalahan kita sendiri. Bukan kita belajar mempelajari kesalahannya orang lain. Nah, makanya kita ini semuanya, mungkin semuanya tanpa terkecuali ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada nerakanya Allah. Akan tetapi ketakutannya dan keinginannya tidak sesuai dengan perilakunya, maka jangan harap akan nyampe tujuan. Kita ingin kepada surganya Allah, akan tetapi jalan menuju surga diabaikan atau ditinggalkan. Mana bisa? Sama dengan kita punya tujuan ke sini, akan tetapi mengabaikan tujuannya, kira-kira nyampe tidak? Maka tidak akan nyampe. Sama, kita punya tujuan ke surga, tapi mengabaikan jalan menuju surga, mana akan nyampe kepada surga. Kita takut kepada neraka, akan tetapi neraka tetap dijalani. Jalan menuju neraka, ya tetap akan tidak terhindar dari api neraka. Nah, mari kita pelajari keinginan yang sangat dalam pada kolbun kita, sesuaikan pada tujuannya. Makanya kebanyakan sekarang golongan ke golongan lain itu beda pemahaman. Jangan sampai salah paham. Perbedaan itu boleh, bukan tidak boleh, tapi jangan salah paham. Contoh pada organisasi yang 4 saja sekarang saya kutip bersama, yang dimaksud syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Di situ menjadi golongan organisasi masing-masing. Kadang kalau tidak mempelajari yang 4 akan membenarkan organisasinya masing-masing. Padahal di situ adalah jalan semuanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharapkan adalah surga, tidak lain lagi. Semuanya pada benar, cuman pemahamannya beda. Sebenarnya pada 4 organisasi ini tidak berpisah, cuman namanya saja yang dipisah. Semuanya membuat peraturan masing-masing. Contoh seperti ini, ada satu bos yang mempunyai pabrik banyak, dan pabrik di antara satu-satunya peraturannya tidak sama. Akan tetapi tujuannya kepada bos ingin mensukseskan satu bos yang pertama. Bos kita, kalau kita sadari siapa sih bos kita? Ibaratkan bos kita siapa? Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Allah yang punya surga, cuman Allah yang punya neraka. Jadi beliaulah yang bisa memutuskan antara surga dan neraka.
Ini saya sampaikan masalah syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifatnya. Semuanya ini keluarga besar jadduna Bapak Suri almarhum. Kalau kita ambil dari bahasa syariat, syariat itu adalah af'al, pekerjaan yang harus kita lakukan. Thariqah adalah perjalanan, hakikat itu tujuan, makrifat adalah pengetahuan. Biar tidak salah paham. Jadi empat ini tidak akan berpisah. Kalau berpisah, kita tidak akan bisa nyampe kepada tujuan. Satu, syariat. Dalam perjalanan kita semuanya masing-masing mengendarai motor. Itu af'al namanya. Thariqah menjalani perjalanannya. Hakikat adalah tujuan yang harus lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tujuan harus ke sini, tidak kemana-mana. Kalau kita tujuan bercabang 5, 3 dan sebagainya, tidak akan nyampe kepada tujuan. Kemarifatannya karena ingin mengetahui keadaan di sini, sehingga nyampe di sini, ketemulah dengan saya. Nah, ini yang dimaksud syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Jadi jangan salah paham. Kalau beda pemahaman ya tidak apa-apa. Cuman tolong jangan dipisah-pisah. Kalau yang dipisah itu cuman organisasinya saja, namanya saja. Tetapi sebagai af'al perilaku semuanya itu tidak bisa dipisah. Cuman jalan yang harus kita tempuh berbeda. Saya perumpamakan lagi masalah syariat. Kalau kita umpamakan, diperumpamakan ini semuanya jalan menuju Allah, cuman jalannya masing-masing adalah beda. Kalau syariat ibaratkan jalan yang penuh risiko, rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah ya harus berhati, lampu kuning ya harus hati-hati, lampu hijau udah usah permisi, sudah tidak ditangkap polisi, kan seperti itu. Itu syariat. Ibaratkan jalannya enak tapi berisiko tidak, tetap berisiko. Apa? Terkendala dengan jalan-jalan yang kita tempuh untuk menuju ilahi. Ya motor juga banyak yang nyebrang. Kita hati-hati pun kadang ditabrak dari belakang. Ini yang hati-hati, apalagi yang tidak hati-hati. Thariqah ibaratkan kalau bahasa Jakarta itu jalan tikus. Lebih cepat lagi nyampe tujuan, tapi penuh risiko. Jalannya sempit, banyak batu-batunya dan juga licin. Jadi dari syariat thariqah tambah berat risikonya, walaupun cepat nyampe kepada tujuan. Hakikat ibaratkan adalah jalan tol. Risiko tidak? Sama berisiko. Kalau kemakrifatannya ibaratkan jalan adalah pesawat, risiko tidak? Risiko tinggi. Makanya kita harus hati-hati, pahami dulu dari syariat, thariqah, hakikat dan makrifatnya. Jangan sampai golongan ke golongan lain merebut kebenaran mata pelajaran yang dijadikan peraturan untuk menuju ilahi. Disitulah biar tidak salah paham. Apabila kita mempelajari suatu kebenarannya secara tidak sadar saya yang paling benar. Kalau sudah mengaku yang paling benar, itu siapa? Di Al-Baqarah itu dijelaskan oleh Allah, mendapatkan julukan pertama adalah yang mengaku lebih baik dan benar adalah iblis. Wa kana minal kafirin. Kenapa iblis mengaku lebih baik dan lebih benar daripada Adam? Ini yang harus kita pelajari. Jadi jangan direbut kebenarannya, jangan direbut surganya. Kita semuanya golongan tidak mempunyai surga, cuman kita
bentuk suatu peraturan yang sudah ada dalam Al-Quran, dikias, hadis, isma, ijma dan sebagainya untuk menuju Allah. Jangan rebut surganya Allah dengan dirinya sendiri, karena yang punya surga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pelajari dalam ketauhidannya. Makanya perilaku Rasulullah itu sangat indah sekali. Rasulullah itu dalam firman-firman Allah, Iqra, yang kebanyakan Rasulullah dijuluki tahfidz tahmid. Beliau itu hafal Al-Quran, sampai beliau itu dalam Farzanji kalau tidak salah itu akhlak beliau diterangkan kana khuluquhul Quran. Beliau itu selalu berakhlak Al-Quran. Beliau berperilaku Al-Quran, yang dinamakan adalah menjaga. Bukan hanya bacaannya kita jaga, tapi perilakunya kita jaga. Makna dari tahfidz, hafidha yahfadhu, itu banyak. Mau mengambil yang mana? Sebenarnya semuanya itu adalah memelihara, menjaga, menghormati, mematuhi, dan menghafal. Itu namanya tahfidz. Jadi dijaga secara bacaan. Pada hukum takut salah arti, takut salah makna. Jadi menjaga bacaannya supaya kita bisa paham. Bacaannya dulu kita jaga yang baik, belajar dari kecil sampai dewasa. Setelah kita mengerti, kita pahami arti-artinya yang dijadikan akhlak oleh baginda Rasul. Kenapa kita kok harus belajar dengan artinya? Sangat jelas sekali. Karena kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab ngapain masih mau baca artinya? Sedangkan Al-Quran diturunkan berbahasa Arab dan turun juga ke bangsa Arab. Ya sudah tahu artinya, tapi belum tentu akan paham kepada petunjuk-petunjuk Allah yang tersurat pada Al-Quran. Ini fakta ya, fakta. Biar kita tidak fanatik kepada bangsa Arab. Oh, itu orang Arab, itu alim karena bisa berbicara bahasa Arab. Belum tentu paham kepada Arabnya. Logika sekali. Seandainya orang Arab itu paham kepada petunjuk Allah dalam Al-Quran, semuanya akan menjadi kiai orang Arab. Akan tetapi kenyataannya masih banyak yang bejat, sehingga dinamakan kaum jahiliyah, masih bodoh. Arab jahiliyah yang memahami siapa? Adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita tiru, yang patut kita contoh. Jangan dihapus contoh tersebut. Mari kita pelajari Al-Qurannya dan artinya supaya menjadi perilaku. Belum tentu orang Arab itu paham kepada petunjuk Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faktanya seperti itu. Jadi kita harus pelajari. Tidak usah semuanya, satu ayat saja. Jangan mengikuti istilahnya karena ada bahasa gini. Mungkin penafsiran, mungkin pemikiran itu beda, yang dinamakan beda pemahaman atau beda pemikiran, nalar masing-masing tidak sama. Karena ada bahasa, barang siapa yang hafal Al-Quran maka jaminannya surga. Loh, kalau hafal jaminannya surga. Sedangkan sangat jelas Al-Quran itu berbahasa Arab. Yang dijelaskan pada di surat Yusuf,
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan berbahasa Arab. Nah, kita bukan orang Arab, ya tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Padahal di depan juga dijelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguannya lagi, sebagai petunjuk, berarti sebagai alamat menuju Allah. Kalau kita pun dapat alamat tidak mengerti, kira-kira nyampe enggak kepada tujuan? Loh, kita bukan orang Arab, terus dikasih alamat bahasa Arab, nyampe enggak kira-kira? Kita orang Madura, dikasih alamat Inggris, kira-kira nyampe enggak? Tidak akan nyampe. Bahasa Arab ini, Al-Quran adalah bahasa persatuan Islam seluruh alam, supaya dipahami kita semuanya menuju ilahi Rabbi, yang dalam keinginan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Rasulullah bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i walakil wasilul ladzi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Ini menyangkut kepada silaturahimnya ya, supaya tidak putus, jangan memutuskan. Sangat indah sekali ini. Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik. Jadi yang berusaha menjalin hubungan baik meskipun lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Maksud dan tujuan ini, silaturahim itu tidak mengharapkan balasan. Oh, saya silaturahim ke sana kok tidak silaturahim ke sini ya. Nah, ini pemikiran kita harus ditingkatkan. Jangan sampai suudon. Mari kita husnudon. Jadi silaturahim itu bukan saling membalas dengan kebaikannya. Yang mungkin beliaunya repot, mungkin beliaunya sibuk, kan seperti itu. Tapi yang sangat indah, yang tidak pernah putus asa, orang yang sering silaturahim. Ini termasuk adalah perilaku beliau. Rioni ini dikumpulkan menjadi satu supaya tidak terpecah dari turunan ke turunan sampai ke titik darah penghabisan turun pinurunannya, supaya menjadi waladun soleh dan soleha. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya kepada saya sendiri, umumnya kepada seluruh keluarga dan semua yang mungkin mendengarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho, barokah, ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Apabila bahasa yang keluar dari saya, karena saya sebagai manusia biasa, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan, tempatnya salah dan keliru. Jadi saya minta maaf yang tiada batasnya. Takut bahasa yang tidak sengaja menyakiti atau menyinggung hati-hati saudara semuanya. Jadi sekali lagi saya minta maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.